Hai kalian, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga kalian masih semangat dalam menghadapi kehidupan dan selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian, dan khusus Virgo ada daily reading. So hari ini adalah reading untuk kalian di hari Senin tanggal 7 Februari, oke, dan besok ada lagi. Mohon maaf kemarin sempat ada yang tidak dibacakan satu hari kalau nggak salah, karena memang saya kurang enak badan. Oke, yang sekarang kita mulai aja ya. Terima kasih yang WhatsApp saya langsung maupun yang komen mendoakan kesehatan saya. Terima kasih banyak. Kalian juga saya doakan yang terbaik untuk kalian dan selalu sehat-sehat ya. Dan juga untuk kalian yang punya personal reading sesuai schedule ya, minggu ini kayaknya penuh deh ya, sampai masih ada hari Minggu tanggal 13. Silakan di booking, masih ada satu slot lagi kalau tidak salah di hari Minggu. Sudah ada satu orang, tapi berhubung hari Minggu saya lowong ya, waktunya banyak, jadi monggo silakan kalau ada yang membutuhkan. Kalau enggak apa-apa, saya tetap bacain tiap hari kok ya selama Februari. Mau dilanjut sampai Maret? Mau? Tergantung kalian lah ya, itu tergantung nanti, tergantung saya sehat atau enggak. Didoain aja saya sehat terus ya. Ini kenapa kartunya sama kemarin? Hai. Oke, my dear Virgo, kartu pertama kalian adalah sama seperti hari Minggu kemarin. Kartu ini juga terlihat. Kemarin saya bilang ini Five of Swords ini adalah kalian memenangkan sesuatu, tapi ada yang kalah, jadi sakit hati ya sama kalian, oke? Dan saya yakin para Virgo juga merasakan hal tersebut sebagai hal yang tidak nyaman. Karena bukan Virgo banget kalau menang terus ada yang kalah kalian gak baper gitu ya. Itu sebabnya mostly Virgo susah untuk berkompetisi, karena dia tidak mau melihat kekalahan lawannya, dia baper. Dia sedih juga padahal dia menang gitu ya. Ada Virgo yang kayak gitu, boleh komen di bawah. Kalau saya sendiri ya seperti itu, saya tidak suka berkompetisi dan saya lebih suka mundur dibandingin harus berlomba untuk sesuatu hal gitu. Kalau achievement itu didapatkan karena memang kerja keras, nggak apa-apa. Tapi kalau harus bersaing dengan orang lain, kalau saya tidak suka gitu. Saya rasa sih mostly Virgo seperti itu, karena dia nggak suka lihat orang lain sedih, dia tidak suka ngelihat orang lain kalah dan terluka gitu, nggak mau menang sendiri gitu ya. Dan anehnya banyak yang mensalahartikan Virgo, dan kadang-kadang misunderstanding tentang Virgo sampai akhirnya mereka berpikiran buruk tentang Virgo, padahal tidak seperti itu ya. Oke, ya sometimes evilnya keluar, tapi bukankah semua orang punya sisi baik dan buruk di dalam dirinya? Bukankah semua orang tidak selalu putih, tidak selalu hitam? Ya seperti itu juga Virgo, cuma kadang-kadang disalahartikan lebih banyak dibandingin yang lain. Kalau itu yang terjadi di dalam kehidupan kalian, kalau emang Five of Swords masih hari ini terjadi imbas dari yang kemarin, ya udah, dinikmati aja perjalanannya ya sudah. Kalau memang kalian memenangkan sesuatu ya udah, thanks God, tapi juga nggak boleh sombong, nggak boleh congkak, nggak boleh angkat dagu ya. Ya sudah, diam-diam aja. Sesungguhnya kemenangan yang kalian dapatkan ya hopefully memang benar itu untuk kalian, toh tidak punya intensitas yang buruk kepada orang lain. Tapi kalau memang memenangkan satu hal itu memang semesta memberikannya kepada kalian. Coba saya lihat kartu yang lain ya. Aduh, saya sebel kalau kartunya ya sudahlah, pokoknya begitu ya. Karena five lagi my dear. Oh sorry, ini bukan five ya, seven ya, Seven of Swords. Duh, diralat
Saya lupa kemarin bilang Five of Swords atau Seven of Swords, tapi itu Seven of Swords ya, bukan Five of Swords, sorry. Yang selanjutnya adalah Five of Wands, konflik. Kalian berkonflik dengan berbagai pihak ya. Selalunya tentang sesuatu di masa lalu yang masih berimbas sampai saat sekarang. Oke, tantangan yang kalian hadapi hari ini lumayan ya Virgo ya. Sebenarnya kalian menang, dan menurut saya Seven of Swords bukan kemenangan yang dicari-cari atau kalian curang. Enggak sih. Diambil 5. 5. Aduh, 5 tuh selalu trouble ya. Ya udah gini aja. Kalau memang ada konflik di dalam kehidupan kalian dan ini berulang ya, ini konflik bukan yang baru, tapi ini konflik lama. Jadi mungkin sudah terpendam lama, terus tiba-tiba muncul lagi, atau numpuk, karena numpuk terus hari ini adalah gongnya gitu loh. Dan konflik itu mungkin kalian sudah mencoba menyelesaikannya tapi tidak bisa selesai. Kalau memang itu yang terjadi, belum selesai, kalian bersabar aja. Bisa nggak kalian menekan ego kalian? Dan ya udah, kalau memang orang lain berkata bahwa kemenangan yang kalian dapatkan adalah curang, padahal kalian merasa tidak curang, ya sudah, kalian diam aja. Diam bukan berarti kalah. Kadang-kadang kita harus mundur beberapa langkah supaya kita bisa memenangkan pertempuran gitu, dalam tanda kutip ya, pertempuran atau persaingan atau apapun juga. Jadi ya sudah, stay calm aja, diam aja. Nggak usah gimana, kalian mau menyetop orang bicara buruk tentang kalian atau ngajakin berantem kalian, itu mau di stop semua? Bisa membuat orang tidak bergunjing tentang kalian, tidak bergosip, tidak ngibahin kalian, bisa? Gak bisa ya. 1-2 orang mungkin bisa kita tutup mulutnya, itu pun belum tentu. Tapi kalau ada banyak, gimana? Udah diam aja. Ada banyak hal yang orang lain tidak tahu tentang kita, tapi sotoy, sok tahu. Jadi biarin aja, anjing menggonggong kafilah berlalu, nggak usah dipikirin. Saya mengerti kalian berada di posisi yang sulit dengan adanya pertikaian atau persaingan atau chaos yang ini, saya mengerti, dan itu sudah berlangsung beberapa lama. Jadi saya ingat beberapa orang yang reading sama saya memiliki masalah yang sama, sudah menumpuk, ini sudah dari kemarin, kemudian setiap hari terjadi hal baru yang menyakitkan gitu ya, karena memang sudah numpuk dari lama. Ya udah, kalau itu yang terjadi, diam aja. Apapun yang orang lakukan kepada kalian, jangan membalas, karena kalau kita balas kan karma buruknya juga ada di kita ya, nanti kembali ke kita. So nggak usah, biarkan mereka menabur badai nanti, menabur angin, mereka yang juga menuai badai. Biarkan saja. Mungkin orang merasa hidup mereka perfect, hidup mereka jauh lebih baik dari si Virgo, sementara si Virgo penuh cacat celah di mata orang. Nggak apa-apa ya. Chaos yang ini memang sudah berlangsung sejak lama dan kalian tahu itu. Dan kalian tidak bisa keluar dari situ. Walaupun sebenarnya kalian pemenangnya, orang lain tetap bilang kalian curang karena itu menyakiti orang lain. Bukan Virgo loh yang menyakiti. Hanya karena Virgo menang terus lawannya bilang tersakiti, terzolimi ya. Saya nggak percaya bahwa ada Virgo yang mampu membunuh lalat sekalipun. I mean like mulutnya Virgo bisa judes, jahat, dan jahat dalam tanda kutip ya, mungkin juga apa ya, menyakiti hati, tapi sebenarnya tidak keluar dari hati ya, itu hanya tumpahan kekesalan, tumpahan emosi, sehingga kadang-kadang terlihat sangat judes gitu ya. Tapi saya mengerti sebenarnya deep in your heart, sebenarnya kalian punya hati yang sangat lapang, seluas samudra untuk memaafkan orang lain, untuk bersama dengan orang lain apapun yang terjadi, dan kalian gak gampang give up.
Correct me if I'm wrong. Tulis komen di bawah ya para Virgo. Tapi dari beberapa orang Virgo yang telepon melakukan personal reading sama saya mengetahui bahwa Virgo itu mempunyai hati yang sangat luas, yang nggak ada bandingnya dibanding yang lain gitu ya. Oke, saya berani ngomong begini karena kan yang nonton Virgo. Jangan-jangan ada yang zodiak lain ngintip, biarin aja. Oke, biarin aja. Baiklah. Yang selanjutnya adalah Eight of Pentacles tapi terbalik. Di posisi yang sekarang hari ini, my dear Virgo, buka juga hati kalian dan kepala kalian ya. Isi kepala kalian dan isi hati kalian buka selebar-lebarnya untuk mendapatkan bantuan atau mengerjakan sesuatu tidak sendiri Virgo. Saya mengerti kalian lebih suka bekerja sendiri karena kalian punya standar yang tidak bisa kalian samakan dengan standar orang lain. Dan mungkin orang lain melihat hal itu sebagai satu hal yang tidak menyenangkan karena Virgo nggak suka bekerja sama dengan orang lain gitu. Tapi hari ini dimana terjadi kekacauan yang dari masa lalu masih dibawa sampai hari ini, kalau kalian ingin benar-benar jadi pemenangnya, sudah tutup kuping, tetap aja melangkah maju untuk hari ini. Ingat, untuk hari ini aja. Karena memang hari ini saja yang bisa kita lakukan. Yang lalu kita nggak bisa perbaiki. Masa depan kita nggak tahu apa yang terjadi. So hari ini, my dear Virgo, luaskan hatimu untuk bekerja sama dengan orang lain dan tidak bekerja sendirian. Semoga dimengerti, semoga resonate, semoga bisa dihubungkan dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kalian saat ini. Oke, itulah gunanya daily reading. Itu daily, setiap hari. Jadi nggak ngomongin masa lalu, nggak ngomongin masa depan, tapi hari ini. Walaupun terimbas, tentu saja terimbas dari masa lalu dan akan berpengaruh ke masa depan, tapi yang bisa kita lakukan adalah hari ini. Yang terbaik, apapun itu yang terbaik. Yang terbaik aja, berusaha untuk yang terbaik. Dan jangan lupa memulainya dengan datang kepada Tuhan. Oke, yang Muslim silakan jangan skip sholat subuhnya. Yang Kristiani berdoa pagi, Katolik juga atau agama lain, saya tidak bisa sebutkan satu persatu apapun agama dan kepercayaan kalian. Mulailah pagi kalian dengan berlutut dan berserah kepada Tuhan. Kalau yang lihat readingan ini belum sempet, habis ini selesai langsung ya, nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat. Tapi lebih baik sebelum lihat ini berdoa dulu, gitu ya Virgo ya, my dear. Oke. Baiklah, setelah 3 kartu itu seperti biasa saya akan membuka buku tarot. So saya persilakan kalian mengajukan satu pertanyaan. Ya. Itu jawabannya iya atau tidak, saya pakai buku tarot. Oke, my dear. Boleh di pause dulu. Apakah jawabannya iya atau tidak? Dia jatuh sendiri nih, nggak saya pilih. Jawabannya iya. Kartunya adalah love, cinta. Jadi kalau pertanyaan kalian adalah tentang cinta, tentu saja iya, jawabannya iya tentang cinta. Atau tentang yang lain pun jawabannya iya, karena memang cinta. Karena hanya cinta yang nyata di dunia ini. Tanpa cinta kalian itu cuma fake, kalian itu cuma palsu. Apapun itu cuma fake, cuma palsu. Harus ada cinta di dalam setiap apa yang kalian kerjakan, baik itu pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Taruh hatimu di situ dan kerjakan dengan penuh cinta. So, apapun bisa terjadi untuk kalian. Oke, so jawabannya yes kah? Congratulations. Kali ini saya menanyakan pertanyaan saya sendiri dan saya berbahagia kartu ini yang loncat karena saya tahu ini jawabannya dan saya tidak akan meragukannya lagi. Oke.
Semoga itu juga resonate untuk kalian. Saya berdoa yang terbaik untuk kalian ya. Oke, lanjut dengan life purpose oracle card. Kita lihat hari ini life purpose kalian apa. Saya lupa yang kemarin apa, trust kalau nggak salah, kepercayaan ya. Life purpose kalian kemarin itu trust, yang sekarang kita lihat apa. Environmentalist, environmentalist atau lingkungan. Kita lihat ya. You are an earth angel who was born to protect, nurture, and teach about nature and the animals. Oh, wow. Bagaimana bisa bacaan ini tentang tarot dan dia bicara katanya kita adalah angel of earth. Sedangkan kita tahu ya itu adalah elemen kita, elemen Virgo, earth atau elemen tanah. Buat saya nggak pernah ada yang kebetulan di setiap bacaan saya. Tidak pernah ada yang kebetulan. Satu dek kartu ini 22. Bagaimana bisa di bacaan yang Virgo, life purpose-nya kali ini adalah tentang kita, tentang elemen tanah. Dan di sini bicara bahwa kita harus memperhatikan lingkungan kita. Itu yang menjadi life purpose kita hari ini, perhatikan lingkungan kita. Sayangi binatang, kemudian sayangi lingkungan, sayangi siapapun yang ada di sekitar kalian yang support kalian. Kalau yang benci kalian jangan benci balik, biarin aja, diamin aja, udahlah. Sakit hatinya dipendem aja, oke? Tapi yang penting yang positif-positif aja yang dikeluarkan oleh kalian, supaya hidup kalian hari ini menjadi juga positif. Ini bicara tentang lingkungan, bagaimana kalian nurturing atau mengembangkan atau mengolah ataupun menjalankan kehidupan kalian yang sesuai dengan alam, sesuai dengan elemen kita, elemen tanah. Dan juga teaching ya, about nature, teaching, mengajar tentang alam dan juga binatang katanya. Untuk kalian para Virgo yang penyayang binatang ya, saya mengerti kalian pasti akan mencurahkan segala perhatian kalian kepada binatang kesayangan kalian. Saya juga suka binatang, sayangnya di tempat saya belum memungkinkan untuk memelihara binatang. But one day, satu hari nanti, I'm sure, saya yakin di tahun ini saya akan bisa memelihara banyak binatang. Dan itu bukan 1-2 jenis aja, saya mau yang berjenis-jenis. Mau ikan, mau kambing, mau sapi, mau apa lagi, kucing, anjing, oke. Saya suka segala macam binatang, oke. Dan I'm sure tahun ini saya akan dapat melakukannya. Saya harap kalian mau berdoa juga untuk saya ya. Oke. Dan terima kasih atas doanya apapun itu. Oke, lanjut dengan self healing. Apa yang perlu di healing dari kalian pada saat ini, pada hari ini? Patience, sabar. Oke, saya mengerti. Virgo kadang-kadang enggak sabar nunggu. Aduh, saya juga bukan orang yang sabar untuk menunggu sesuatu. Kayaknya gemes, pengen cepet-cepet menyelesaikannya, pengen cepet-cepet achieving the goal ya, mencapai tujuan begitu. Tapi dibilang katanya patience, sabar. Kesabaran itu akan membuahkan hasil yang luar biasa. Dan itu yang perlu kita healing dari diri kita hari ini. Kalaupun kartu-kartunya bilang kalian berkonflik karena dari masa lalu yang belum selesai, ya sudahlah, sabar saja menerima itu, diem aja. Bisa nggak diem? Kunci mulutnya. Susah ya. Kalau saya ini cerewet masalahnya. Saya kalau nggak ngomong rasanya pusing kepala. Tapi sudahlah, saya akan salurkan di video-video saya aja supaya saya ngomong dengan kalian, supaya saya ngomong dengan subscriber saya yang menonton. Itu saja cukup. Jadi habis itu saya capek nggak ngomong lagi. Kalau untuk kalian terserah apa yang kalian lakukan. Intinya adalah patience. Intinya adalah sabar. Kesabaran akan membuahkan hasil yang luar biasa dan kalian akan lihat itu.
I'm sure about that. Saya yakin sekali dan saya harap kalian juga meyakini hal tersebut. So, Virgo, sabar. Oke. Lanjut dengan a very tarot. No, this is not tarot. Ini adalah oracle card. So, very tarot card. Tadi tentang nature, tentang environment. Yang ini moderation. Oke, tentang apa sih? Kayaknya kartu ini belum pernah muncul atau jarang sekali muncul. Is there something you know you shouldn't be eating? Apakah ada sesuatu yang kalian tahu bahwa kalian nggak bisa makan itu? Makan, ya. Kalau saya tidak bisa dan tidak boleh makan, maaf ya, Mbak. Anjing nggak bisa, terus seafood kecuali ikan, oke. Memang tidak bisa. Kalau kalian apa terserah, oke. Try to eat mindfully and healthily, oke. Jadi makan yang memang dibolehkan dan baik untuk kesehatan. Although the very says that a little bit of what you fancy is fine, tapi katanya ngicipin dikit nggak apa-apa. Nope. Kalau saya tidak bisa makan sesuatu itu karena memang tidak bisa dan tidak diperbolehkan, so saya tidak akan mencoba walaupun sedikit. Tapi kalau kalian yang ini bicara tentang mungkin diet ya, bukan diet untuk kurus tapi diet untuk kesehatan ya. Mungkin kalian yang punya asam urat, darah tinggi, something like that, terus nggak bisa makan sesuatu padahal kalian pengen banget gitu. Kalau kayak gitu posisinya atau kayak gitu case-nya, yang makan sedikit nggak apa-apa. Sebenarnya yang menyebabkan menjadi penyakit itu bukan makanan ya, mostly karena pikiran. So ada yang teriak di situ, so Mbak Lucy sakit melulu karena pikiran. Yes, I admit it. Karena pikiran saya nggak bisa bohong bahwa pikiran saya sangat mempengaruhi kesehatan saya. Karena sebenarnya saya 100% healthy. Saya nggak punya darah tinggi, saya nggak punya jantung, saya nggak punya jantung, maksudnya tidak punya penyakit jantung, nggak punya darah tinggi, asam urat dan lain sebagainya. Tapi banyaknya pikiran yang membuat penyakit yang semacam itu jadi datang, gitu. Dan akhirnya drop, dan akhirnya perut saya bermasalah, kepala saya sakit dan lain sebagainya. So, memang itu dari pikiran, bukan dari makanan. So, kalau kalian memang diharuskan dokter untuk menghindari makanan tertentu, tapi kalian menginginkannya, sangat-sangat menginginkannya, dan dibolehkan ya, dibolehkan dalam arti sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian tuh nggak apa-apa. Cuma dokter bilang jangan kebanyakan makan itu gitu, nanti mungkin darah tingginya naik atau asam urat atau apa gitu. Kalian mau coba sedikit-sedikit saja tidak apa-apa gitu. Karena abis itu, tapi kalian harus tahu batasannya ya. Abis itu kalian tetap harus minum obat yang seperti disarankan dokter loh ya. Saya nggak ngerti kenapa hari ini very oracle card ini bicara tentang hal makanan yang coba saya hubungkan dengan yang tadi itu. Kenapa ya, ada environment, kemudian ada makanan. Oke. Kadang gini ya, kalau kita stres larinya ke makanan ya. Oke, nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan itu, cuma memang harus diperhatikan. Kalau memang makanan itu bisa membuat kalian sedikit berbahagia, seperti saya tuh, kalau saya lagi stres saya suka makan coklat atau juga es krim gitu. Kalau nggak kebanyakan nggak apa-apa, silakan aja. Mungkin intinya seperti itu ya, tapi ya sudahlah, namanya juga kartu yang keluar kita tidak bisa prediksi ya, nggak bisa milih juga, maksudnya ya saya pilih tapi kan saya tidak tahu karena kartunya terbalik begini toh. Ya sudah, pesannya sih itu aja, anggap aja itu pesan ya, bahwa apa yang kalian makan tidak melulu membuat kalian sakit, justru pikiran kalian yang lebih banyak membuat kalian sakit dibandingin makanan. Oke? Sorry, maaf.
Dan yang ini adalah a message from Archangel. Oke, kemudian ini Angel's message. Angel's prayer. Nah, ini. Dan monologi oracle card untuk penutupnya. Oke, untuk Archangel message ada Archangel Jeremiah. Take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced. Oke, ambil waktu kalian untuk mereview sejenak kehidupan kalian yang tidak balance, yang tidak seimbang. Jadi kalian harus healing dari ketidakseimbangan itu. Itu bisa terlaksana kalau kalian bisa mereview, buka hati dan buka pikiran kalian untuk mereview apa yang sudah terjadi. Dan jika ingin kalian rubah, dan rubahlah menjadi yang lebih baik. Karena kalian tidak bisa merubah keadaan, kalian tidak bisa merubah masa lalu, kalian tidak tahu masa depan, kalian tidak bisa merubah orang lain menjadi seperti yang kalian mau, tapi kalian bisa merubah diri kalian sendiri. So, kalau memang diperlukan, direview lagi hidup kalian dan berubahlah menjadi lebih baik. Oke? Gampang apa susah Mbak Lucy? Susah. Saya tidak pernah bilang bahwa segalanya mudah untuk dilaksanakan. Banyak hal kita cuma bisa bilang, kita cuma bisa ngomong, kita cuma bisa kasih nasihat ke orang lain. Giliran kita sendiri sangat susah. Dan orang lain seringkali bilang, kamu kok pembaca tarot tapi kamu hidupmu begini, begitu, begini, begitu. Ya, terus terang hidup saya pun berantakan. Hidup saya pun tidak seindah itu. Tapi saya tetap menjadi pembaca tarot untuk orang lain. Karena dokter selalu memerlukan dokter lain untuk dirinya. Gak mungkin bisa menyembuhkan diri sendiri. Tidak mungkin mendiagnosa diri sendiri seorang dokter sekalipun. So, seperti itulah yang saya lakukan di dalam kehidupan saya. So, yang saya lakukan adalah untuk orang lain. Dan untuk hidup saya sendiri, iya saya pasti punya pergumulan sendiri, sama seperti kalian. Dan kalau kalian yang merasa terbantu dengan bicara dengan saya, mengeluarkan unek-uneknya, atau ingin dapat pencerahan atau apapun itu bentuknya, saya appreciate dan terima kasih sekali. Dan saya masih membuka itu selama sebulan ini. Dan yang seperti saya bilang, dalam seminggu ini masih ada slot, minggu depan juga masih ada slot, walaupun di beberapa tanggal sudah ada yang mengisi, ya. It's for personal reading. Kembali ke sini ke bacaannya. Dari Angel's Message ada Akasha. You are a spiritual teacher. You have the ability to counsel others and help them awaken their spiritual gifts and divine life mission. Kalian adalah guru spiritual katanya gitu ya. Kalian punya kemampuan untuk menolong sesama, ya kan, untuk membuat spiritualitas mereka terbangun dan menyelesaikan apa yang menjadi takdir kehidupan mereka. Oke. Saya rasa ini untuk semua Virgo, baik kalian bisa baca tarot seperti saya atau tidak, tapi saya yakin kalian semua punya kebiasaan tertentu dan punya sense yang sangat kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Beberapa Virgo yang reading sama saya bilang seperti itu. Saya bisa begini, saya bisa begitu, saya punya intuisi yang tajam dan lain sebagainya. So, gunakan itu untuk menolong orang lain. Karena kalian tidak bisa membantu diri sendiri, ya. Kalian juga memerlukan orang lain untuk membantu kalian. Tapi apapun yang kalian punya di dalam kehidupan ini, silahkan bantu orang lain. Oke? Lanjut dengan Angel's Prayer. Count your blessing. Hitung berkatmu. Oke. Kekeosan atau apa tadi yang berat-berat hari ini ya, sudah dijalanin aja. Yang penting adalah tetap menghitung berkat sekecil apapun.
Saya pernah bicara bahwa saya tuh receh banget, terus ada yang komen, iya saya juga receh. Pada kenyataannya beberapa Virgo memang receh. Mendapatkan hal kecil, hadiah kecil yang mungkin orang lain pikir tidak berarti, buat kita berarti banget gitu ya. Terutama buat saya sih, kalau saya ngomongin diri sendiri aja ya. Buat saya sangat berarti. Nah, itu sih sebenarnya karena saya menghitung berkat sekecil apapun itu, dan saya ingin kalian semua Virgo dimanapun kalian berada menghitung berkat kalian sekecil apapun. Seperti yang selalu saya bilang, sesimpel buka mata dan kita masih punya nafas, itu harus kita syukuri. Karena bagaimanapun kalau Tuhan cabut nafas itu, kita nggak bisa minta balik, ya kan? Mau minta balik bagaimana? Udah selesai lu siacut, cabut. Udah bye-bye, udah word gitu kan. Ya, selama kita masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri, dan perbaikilah. Passion juga tadi ya. Selama kita masih dikasih waktu untuk bersabar, dan bersabarlah. Oke, apapun yang terjadi hari ini ya Virgo ya. Ditutup dengan monologi Oracle card. Prosperity lies ahead. Kayaknya ini kartu yang menyenangkan untuk didengar ya, untuk dibacakan. Kemakmuran akan segera berlangsung untuk kita para Virgo. Oke, aminin aja yang bagus-bagus. Oke Virgo, terima kasih sekali lagi, dan selalu saya katakan, karena kalian support channel ini luar biasa. Channelnya Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bacain tarot untuk kalian. Kita ketemu lagi besok ya. Tuhan memberkati kita semua. Salam Light Angel and Love, and bye.